sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Untuk semua jemaat dimanapun saudara berada, saya menyapa saudara yang ada di rumah Tuhan, yang ada di rumah masing-masing dengan kesetiaan, dengan kedisiplinan. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Sekali lagi dengan semangat. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati segala aktivitas saudara siang hari ini untuk menyenangkan hati Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya akan berbicara tentang menghadapi masa-masa yang sukar. Ada beberapa poin, namun untuk saat ini saya hanya menyampaikan mungkin 2 atau 3 poin saja. Mari kita buka di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga, mulai ayatnya yang pertama. Saya baca di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Puji Tuhan. Silakan duduk. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini saya mau menyampaikan firman Tuhan tentang bagaimana menghadapi masa-masa yang sukar. Saya belum membahas tentang muatan atau isi atau poin-poin dari apa yang terdapat di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-5 tadi. Jelas sekali di sana dikatakan, saudaraku, ada yang harus saudara dan saya perhatikan di dalam hari-hari terakhir, pada zaman atau masa yang sukar. Firman Allah berkata dalam ayat pertama, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Mungkin saudara berpikir atau merasa, bahkan saya pun sebagai hamba Tuhan sudah mulai merasa bahwa dunia ini memasuki masa-masa yang sukar. Tetapi ketahuilah bahwa siapapun saudara yang percaya kepada Allah, dalam masa-masa yang sukar ini ada pemeliharaan Allah yang luar biasa. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, perhatikan ayat yang ke-5. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Saya mau menekankan kepada jemaat Tuhan bahwa sesungguhnya dari ayat ini bahwa ibadah itu mempunyai kekuatan. Saya katakan, saudara yang mengimani, ibadah itu mempunyai kekuatan. Amin. Oleh sebab itu dimanapun saudara berada, kerjakanlah ibadahmu. Firman Allah berkata, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar, dalam surat Timotius. Nah,
saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pada masa-masa terakhir, pada masa-masa yang akan datang, masa yang sukar, semua orang pasti mengalami. Tetapi bagi mereka yang mengikuti atau melakukan ibadah, apalagi ibadah di rumah masing-masing, saudara nggak dituntut keluar dari rumah. Saya mau katakan, saudara tidak harus mengeluarkan biaya untuk mendatangi rumah Tuhan atau gereja hari-hari ini karena tuntutan pemerintah. Tetapi ketika saudara dengan disiplin, dengan taat, dengan sukacita, saudara bisa melakukan ibadah, maka ibadah itu memiliki kekuatan yang cukup besar. Saya mau menyampaikan firman Allah bagaimana jemaat bisa mengatasi, bisa menghadapi masa-masa yang sukar. Dalam 2 Timotius tadi jelas dikatakan bahwa orang akan lebih mencintai dirinya sendiri. Berbicara masa yang sukar, saya mau katakan kepada saudara, itu tergantung bagaimana saudara dan saya menyikapinya. Ya. Jika kita tetap bergantung kepada kebenaran firman Allah dalam menghadapi masa-masa yang sukar, maka saya katakan Tuhan memberi kekuatan kepada kita. Kalau saudara membaca, nanti saudara bisa baca ulang di rumah. Ya. Apa yang terjadi pada zaman-zaman akhir dunia ini? Apa yang terjadi pada masa-masa yang sukar? Mungkin, saudaraku, saya berkata kepada saudara, hari-hari ini, ya, saudara sedang berada di titik masa yang sukar itu. Siang ini firman Tuhan datang kepada jemaat Tuhan dimanapun engkau berada. Dengar baik-baik. Kalau engkau berpegang kepada kebenaran firman Allah, maka firman Allah yang ada di dalam hatimu akan memberi kekuatan untuk saudara dan saya menghadapi masa-masa yang sukar. Kita lihat dengan cepat. Efesus pasal 1 ayat yang ke-19 dikatakan begini. Efesus pasal pertama ayat yang ke-19 jelas dikatakan, yang ada di rumah Tuhan, mari baca sama-sama dengan saya. 2, 3. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Sekali lagi, dengan iman. Baik saudara jemaat yang ada di rumah, baca ayat ini. 2, 3. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Jadi ketika ada, saya katakan begini saudara, mungkin situasi hari-hari ini banyak orang sudah kepercayaannya itu sudah mulai luntur. Ya. Keluar mencari berkat tidak menemukan, ya, atau di rumah sudah bosan, ya, buka usaha-usaha. Tapi saya mau katakan siang hari ini, firman Allah dengan lembut datang kepada saudara. Ketika saudara masih memiliki serpihan kepercayaan di dalam hatimu, lihatlah firman itu berkata bahwa betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Bukan sesuai dengan kekuatan kuasamu, bukan sesuai dengan kecakapan pikiranmu,
bukan sesuai dengan kekuatan dan kesehatanmu, tetapi sesuai dengan kekuatan kuasa Allah yang ada di dalam firman-Nya yang bercokol di dalam hatimu. Saudara, mungkin situasi atau keadaan hari-hari ini membuat jalan di hadapanmu tertutup. Ya. Atau mungkin orang lain yang ada di sekitarmu, rekan bisnismu, menutup jalan berkat bagimu. Saya mau katakan siang hari atau pagi hari ini, percayalah, kalau dunia atau situasi keadaan yang ada menutup jalan berkatmu, bagi Tuhan banyak jalan terbuka. Bagi Tuhan banyak pintu berkat terbuka. Tuhan punya begitu banyak cara untuk menolong. Tuhan punya begitu banyak cara untuk membuka tingkap-tingkap berkat dari surga. Kuncinya adalah, karena kita bicara tentang bagaimana menghadapi situasi yang sukar, kuncinya adalah pertahankan. Ya, bahasa sederhana saya berkata begini, pertahankan serpihan kepercayaan yang masih ada di dalam hati. Pertahankan sedikit kepercayaan yang masih tinggal di dalam hati. Pertahankan firman Allah yang masih engkau ingat untuk tidak pudar, supaya Dia berkuasa sesuai dengan kekuatan kuasanya. Katakan amin. Firman itu akan berkuasa sesuai dengan apa yang engkau perkatakan. Itu firman Allah berkata. Nah, sekarang mari kita lihat seperti apa kuasa dari sedikit, ya. Kalau masih ada, puji Tuhan. Kalau tidak ada, mari saudara berdoa siang hari ini supaya iman dan kepercayaan itu tetap ada di dalam Tuhan. Pertama, apa yang harus saudara dan saya kerjakan supaya kita bisa kuat menghadapi masa-masa yang sukar? Saudara, saya mau katakan kepada saudara, jujur, kalau mungkin saya bukan hamba Tuhan, saya pun sudah jenuh, ya. Sebab kegiatan hanya dari ruang tamu masuk kamar, dari kamar masuk dapur, dari dapur ke teras, dari teras ke halaman, masuk lagi ke rumah. Jenuh, ya. Mau keluar bukan nggak berani, tapi nggak ada guna. Tapi karena ada semangat yang dari Tuhan, jemaat masih enak, masih ada usaha, masih ada teman ngobrol, pelanggan datang. Kalau kami gembala, bosan di ruang tamu, masuk ke ruang gereja, ngobrol sama Tuhan. Selesai itu masuk lagi ruang tamu, ngobrol sama anak istri. Bosan di ruang tamu, keluar ke halaman. Puji Tuhan, tiba-tiba ada jemaat yang datang, paling tidak ngobrol ABC, pulang. Puji Tuhan. Tapi bagaimana dengan yang lain? Ya. Bagaimana dengan yang lain? Kita lihat pemerintah sekarang, kita lihat masyarakat di luar sana sekarang. Saya mau memberikan rahasia, ya, untuk saudara bisa kuat dalam menghadapi masa-masa yang sukar ini. Kita lihat poin yang pertama, Yakobus pasal yang ke-5. Ayat ini pernah saya bagikan. Yakobus pasal 5 ayat 16 sampai ayat yang ke-18. Saya akan baca. Saudara perhatikan, mulai ayat 16 bagian B saja, ya. Karena bagian ayat 3 sampai maaf. Ayat 12 sampai ayat 16a itu poinnya tersendiri, tetapi bagian 16b mulai kata doa,
Ya. Yakobus pasal 5 ayat 16 bagian B. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ayat 17. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Saudara, bagaimana keadaan yang dihadapi oleh Elia ketika masa itu adalah benar-benar masa yang begitu sukar. 3 tahun 6 bulan bumi tidak mengeluarkan hasil. 3 tahun 6 bulan bumi tidak pernah disiram oleh air hujan. Kemarau, mungkin debu di mana-mana. Kalau pagi sudah panas, malam lebih panas. Ya. Tapi perhatikan saudaraku, hal yang dikerjakan oleh Elia, dia berdoa. Alkitab jelas mencatat bahwa Elia itu sama seperti saudara dan saya, manusia biasa. Perbedaan Elia dengan saudara adalah terletak di mana, saudaraku? Terletak di kesetiaan dan kesungguhannya dalam berdoa. Saya mau berkata kepada jemaat Tuhan, apapun yang saudara dan saya hadapi hari-hari ini, seperti apapun situasi, apakah keadaan rumah tangga, apakah keadaan ekonomi, apakah keadaan pekerjaan, saya mau katakan, saudara sama dengan orang-orang lain di luar sana. Sama. Yang membedakan saudara dengan mereka adalah ketika saudara mau bertekun di dalam doa. Ketika saudara mau setia di dalam doa. Saya pernah menyampaikan firman Tuhan di dalam Lukas 1, nggak usah dibuka. Dalam Lukas 1 ayat 37 dikatakan, bagi Tuhan, bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Tetapi ketika saudara dan saya mau bertekun di dalam doa, ketika saudara jemaat Tuhan mau bersungguh-sungguh di dalam doa, mari buka Markus pasal 9 ayat 23. Markus pasal 9 ayat 23 dikatakan, jawab Yesus, katamu jika engkau dapat. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Jadi jelas saudaraku, bahwa ketika Elia bisa berdoa dan akhirnya hujan turun dan bumi menghasilkan buahnya, Tuhan melihat bukan karena Elia hebat, bukan. Tuhan melihat bukan karena Elia ganteng, bukan. Tuhan melihat bukan karena Elia kuat, bukan. Tuhan melihat bukan karena Elia kaya, bukan. Tapi Tuhan melihat karena Elia taat, karena Elia sungguh-sungguh, karena Elia setia. Dan masih ada apa? Masih ada kepercayaan kepada Tuhan. Kalau saudara mau membaca dan mencari kisah ini, ya, saya kasih PR kepada jemaat, ya. Ketika dia berdoa hujan turun itu 7 kali, Gahasi anak buahnya itu disuruh naik ke gunung. Sementara dia berdoa di kaki gunung, lalu dia berkata, Gahasi pergi coba lihat apakah sudah ada awan atau tidak. Gahasi naik ke atas gunung, dilihatnya langit biru bersih. Dia turun, Tuanku Elia, gak ada sedikit pun awan. Dia berdoa lagi, saudara.
Lalu dia berkata, tolong naik, lihat. Lalu Gehazi naik lagi. Lalu Gehazi melihat ke atas ke langit, masih biru bening. Dia turun lagi. Saudara perhatikan, sampai Gehazi berkata begini, berulang-ulang dia disuruh, belum ada, Elia berdoa lagi. Berulang-ulang dia disuruh, belum ada, dia berdoa lagi. Sampai Gehazi bilang begini, Tuanku Elia, ada awan sebesar apa? Telapak tangan. Hanya sebesar telapak tangan, saudara. Itu karena kesungguhan daripada dia manusia biasa. Saya percaya ketika jemaat Tuhan dimanapun saudara berada, milikilah kesungguhan yang dimiliki oleh Elia. Milikilah kuasa dari serpihan kepercayaan yang masih engkau miliki. Tuhan berkata, Elia manusia biasa, saudara. Elia manusia biasa. Yang membedakan, saya ulangi sekali lagi, yang membedakan Elia dengan orang-orang lain, dengan nabi-nabi lain, dengan orang-orang yang waktu itu di masa bangsa Israel berjaya, ketekunan dan kesetiaannya. Mau menyampaikan kepada saudara, Tuhan akan membuat perbedaan yang luar biasa dalam rumah tanggamu, dalam ekonomimu, dalam pekerjaanmu, dengan orang-orang yang lain di tengah-tengah masa yang sukar ini. Kalau engkau miliki kesungguh-sungguhan dan kesetiaan. Katakan amin. Amin. Memang di dalam, saya ulangi, memang di dalam Lukas pasal 1 ayat 37 jelas dikatakan bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Tapi dalam ayat ini, Markus pasal 9 ayat 23, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Kita akan melihat yang kedua. Yang pertama tadi, tetaplah sungguh-sungguh berdoa. Yang kedua, dalam Yakobus pasal 1, masih tetap di dalam Yakobus. Yakobus pasal 1 dengan cepat. Ayat yang ke-6. Saya akan baca, saudara perhatikan demikian firman Tuhan. Hendaklah ia memintanya. Karena bicara tentang berdoa. Hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Saudara, yang namanya gelombang laut tidak pernah tenang. Ya. Selalu dia ditiup angin ke pantai, dia balik lagi ke tengah-tengah laut. Ditiup angin lagi ke pantai, balik lagi ke laut. Saudara, dengar ini baik-baik. Apa yang dibawa oleh gelombang laut? Apa yang dibawa oleh gelombang yang tidak pernah diam itu ke tepi pantai? Sampah. Entah sampah siapa, dia bawa dari tengah lautan, dia dorong ke tepi pantai. Itu karena dia tidak tenang. Seringkali yang menjadi penghalang dalam doa-doa kita adalah apa, saudara? Keraguan kita, kebimbangan kita. Jadi yang kedua, bagaimana cara saudara dan saya menghadapi masa-masa yang sukar? Jangan pernah ragu akan pertolongan Tuhan. Jangan pernah ragu akan pertolongan Tuhan. Jangan pernah ragu akan pertolongan Tuhan. Amin. Soalnya jemaat yang di rumah belum ngomong amin. Yang di gereja juga. Saudara, imani kalimat-kalimat firman Allah. Ya. Saya mau katakan kepada saudara, seperti apapun beratnya pergumulanmu,
Tuhan tidak pernah tinggalkan engkau. Yang seringkali kita yang tinggalkan Tuhan. Ya, yang seringkali kitalah yang tinggalkan Tuhan. Tapi kalau Tuhan, Dia dengan setia. Dia dengan setia. Karena apa? Saudara dan saya adalah karya Tuhan yang belum selesai. Jadi tidak akan pernah ditinggalkan sampai selesai. Nanti kalau sudah selesai dibilang, "Hei, Huta Gaul, kau sudah selesai." Baru Dia tinggalkan. Sebelum selesai, Dia masih tetap menghiasi. Dia masih tetap membentuk, berkarya untuk ciptaannya. Ya, nanti kalau sudah selesai, baru dia bilang begini, "Sabaslah engkau, Huta Gaul. Ayo pulang." Selesai. Saya katakan sekali lagi, saudara, yang sering kali yang menjadi penghalang atas doa-doa kita adalah keraguan kita, kebimbangan kita. Itu sebabnya Yakobus berkata, hendaklah ia memintanya dalam iman dan jangan sekali-kali bimbang. Jangan bimbang. Mazmur 121 ayat 1. Pemazmur berkata begini, nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan pernah terlelap. Saudara bayangkan ini. Tuhan tidak pernah tidur. Amin. Tuhan tidak pernah tidur, saudaraku. Dia selalu, bahasa gaulnya, melek, menunggui saudara dan saya. Dia tidak pernah tertidur. Dia tidak pernah lalai. Kadang kitalah yang sering kali lalai kepada Tuhan. Di tengah-tengah situasi seharusnya kita harus semakin dekat kepada Tuhan. Tapi ada banyak orang di luaran sana berpikir, badai pasti berlalu. Iya betul, badai ini pasti berlalu. Tapi saudara akan disapu oleh badai. Tidak bisa naik di permukaan di atas badai. Tidak bisa, akan tersapu oleh badai. Jelas firman Allah berkata, sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Saudara dan saya di hadapan Tuhan adalah Israel rohani. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Saudara perhatikan, saudara yang luput dari celaka, engkau harus bersyukur kepada Tuhan, karena engkau betul-betul dijaga Tuhan. Amin. Kalau Tuhan tidak menjaga engkau, engkau mungkin sudah lewat. Saya harus katakan ini. Masih banyak doa yang dinaikkan kepadamu sehingga Tuhan tetap menjaga engkau dimanapun jemaat berada. Firman Allah ya dan amin. Tuhanlah penjagamu dan Tuhan tidak pernah tertidur. Izinkan saya berkata, ada gembala, ada jemaat yang selalu berdoa satu dengan yang lain, saling mendoakan, sehingga betul-betul Allah lah penyertaan. Kalau engkau, bahasa ibu gembala seringkali berkata kepada saya, marimang-rimangi, ya. Kalau engkau merenungkan, kalau engkau mungkin marimang-rimangi hidup ini, seringkali engkau luput dari celaka, seringkali engkau luput dari kerugian besar, seringkali engkau luput dari pencobaan. Itu bukan karena kuat dan gagahmu, itu bukan karena kecakapanmu, itu karena firman Allah. Itu karena firman Allah. Firman Allah berkata, Tuhan tidak pernah tertidur. Bersyukurlah.
Jangan sampai firman Allah berkata selagi ia berkenan ditemui. Jangan sampai ia sudah tidak berkenan engkau temui, engkau datang, tidak ada guna. Tidak ada guna. Oleh sebab itu saudaraku, perhatikan. Seperti pemazmur berkata, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Persoalan daripada pemazmur itu sudah seperti gunung. Dia coba mau mereka-reka kira-kira dari mana datangnya pertolonganku. Saking besarnya persoalan, dia coba mereka-reka kira-kira siapa yang bisa menolongku. Tapi serpihan iman yang ada di dalam hatinya masih berkata begini, pertolonganku ialah dari Tuhan. Pertolonganku ialah dari Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, cukup 2 poin itu saja dulu. Mari renungkan kasih Tuhan. Mari renungkan bagaimana sesungguhnya Tuhan masih bisa bersama dengan saudara. Bukan saudara yang masih bisa bersama dengan Tuhan, tetapi Tuhan masih mau. Kadang kalau saya merenungkan saudara, betapa baik Tuhan. Dia masih mau berjalan dengan kita. Dia masih mau menuntun langkah kita. Dia masih mau menyertai setiap perjalanan kita. Kalau bukan karena dia sayang kepada, itu tidak akan dia kerjakan. Tapi karena dia sayang, bahkan karena dia begitu baik. Mari, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita datang kepada Tuhan. Untuk 1 minggu ini mungkin 2 hal ini dulu engkau renungkan. Menghadapi masa-masa yang sukar, percayalah, percayalah. Firman Allah yang tinggal di dalam hatimu itu akan menjadi kuasa, menjadi kekuatan sesuai dengan kuasa Tuhan. Kita naikkan pujian di firman